Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pajak bumi dan bangunan. Kelompok 7 terdiri dari 1. Imro'atul Fauziah, 2. Elvina Ramayanti, 3. Renda Wulandari, 4. Hija Putri Fandila, 5. Fitria Roro Hardianti, 6. Rikanda Armavina Ardiana. Berikut presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Roro Hardianti, NIM akhir 171 akan menjelaskan tentang pengertian pajak bumi dan bangunan. Pengertian pajak bumi dan bangunan menurut para ahli ialah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Aji Suryo, pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atau dibebankan atas bumi dan bangunan. Yang kedua, menurut Amanah, pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya. Pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, menurut Erli Suwandi, pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang sifatnya kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yakni bumi atau tanah dan bangunan. Baik, poin selanjutnya yaitu tentang subjek dan objek pajak. Subjek pajak bumi dan bangunan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata, yakni mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi, juga memiliki bangunan dan menguasai bangunan dan memperoleh manfaat atas bangunan tersebut. Nah, sedangkan untuk objek pajak bumi dan bangunan ini diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Pasal 2 yaitu yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan. Yang kedua yaitu klasifikasi objek pajak sebagaimana dimasukkan dalam ayat 1, yakni diatur oleh Menteri Keuangan. Dan pasal 3-nya objek pajak yang tidak dikenakan pajak. Ini kedua, pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 12 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Yang keempat yaitu penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksudkan pada ayat 3 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tarif pajak bumi dan bangunan. Di sini apabila seorang wajib pajak telah ditetapkan sebagai subjek pajak, baik itu yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ia memiliki kewajiban untuk membayar pajak tersebut sesuai dengan jumlah tarif dan dasar pengenaan pajak yang telah ditetapkan. Untuk PBB dalam lingkup pusat mengacu pada ketentuan Pasal 5 UU PBB. Pasal ini menetapkan besarnya tarif pajak yang dikenakan atas suatu objek pajak pada lingkup pusat adalah sebesar 0,5%. Adapun rumus untuk perhitungannya yaitu rumus perhitungan pajak PBB sama dengan tarif 0,5% dikali NJKP. Dan selanjutnya berdasarkan pada pasal 6 ayat 3 UU PBB, NJKP ditentukan paling rendah sebesar 20% dan yang paling tinggi 100% dari NJOP. Untuk PBB P3 yang masuk pada sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, P3 sebesar 40% dari nilai jual objek pajak atau NJOP. Untuk objek pajak sektor lainnya, NJKP ditetapkan sebesar 40% apabila NJOP mencapai 1 miliar atau lebih bila objek pajak lainnya memiliki NJOP. Rumus pengenaan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat adalah sebagai berikut. PBB sama dengan tarif kali dasar pengenaan pajak sama dengan tarif kali NJKP sama dengan tarif kali 40% dikali NJOP dikurangi NJOP TKP. Sementara itu, besaran tarif yang dikenakan
pada PBB P2 mengacu pada ketentuan pasal 80 UU PDRD. Berdasarkan ketentuan tersebut, tarif PBB P2 paling tinggi sebesar 0,3% yang ditentukan besarannya melalui peraturan daerah. Perlu dipahami, dalam perhitungannya tidak ada unsur NJKP yang merupakan persentase tertentu dari NJOP. Dengan kata lain, perhitungan PBB P2 berbeda dengan perhitungan dasar PBB P3 yang mengenal adanya NJKP. Selanjutnya, perhitungan besaran pokok PBB P2 yang terutang mengacu pada pasal 81 UU PDRD. Besaran pokok tersebut dihitung dengan cara mengalihkan tarif yang telah ditentukan dengan dasar pengenaan pajak yang telah ditetapkan kepala daerah atau NJOP setelah dikurangi NJOP TKP. Sesuai dengan pasal 77 ayat 4 dan 5 UU PDRD, besarnya NJOP TKP ditetapkan paling rendah sebesar 10 juta untuk setiap wajib pajak. Selain NJOP PTKP ini juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan kata lain, rumus dari perhitungan PBB P2 adalah sebagai berikut. PBB P2 sama dengan tarif kali dasar pengenaan pajak sama dengan tarif kali NJOP dikurangi NJOP PTKP. Sekian, terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP dalam pasal 1 ayat 3 UU PBB nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan UU PBB nomor 12 tahun 1994. NJOP merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP dapat ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Nah, penetapan NJOP dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, perbandingan dengan objek lain yang sejenis, yang artinya suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkan dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harganya. Yang nomor 2 yaitu nilai perolehan baru, yang artinya suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. Yang nomor 3 yaitu nilai jual pengganti, yang artinya suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. Nah, besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada dasarnya ditetapkan setiap 3 tahun sekali. Nah, untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, NJOP dapat ditetapkan 1 tahun sekali. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh kepala daerah masing-masing. Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP ditetapkan paling rendah sebesar 10 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Kemudian dasar perhitungan pajak. Yang pertama yaitu dasar perhitungan PBB adalah nilai jual kena pajak atau NJKP yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Yang kedua yaitu besarnya persentase NJKP ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2000 tanggal 26 Juni 2000 yang berlaku mulai tahun 2001. Yang terdapat satu sebesar 40% dari NJOP yaitu objek pajak perkebunan, objek kehutanan, objek pajak lainnya apabila NJOP dengan 1 miliar rupiah atau lebih. Sebagai contoh perumahan. Kemudian yang kedua yaitu sebesar 20% dari NJOP yang terdapat objek pajak pertambangan, objek pajak lainnya apabila NJOP kurang dari 1 miliar rupiah. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Nama saya Riza Putri Vandila, NIM 12401193169 akan memaparkan poin mengenai nilai jual kena pajak dan nilai jual tidak kena pajak. Berikut
pemaparannya. Nilai jual kena pajak dan nilai jual tidak kena pajak. Nilai jual kena pajak yang sering disingkat sebagai NJKP ialah dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan yang merupakan bagian dari NJOP yang masuk dalam perhitungan pajak terhutang. Ketentuan presentase NJKP sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai berikut. Untuk objek pajak perkebunan sebesar 40%, objek pajak pertambangan 40%, objek pajak kehutanan sebesar 40%. Objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan dilihat dari nilai NJOP-nya, yaitu jika NJOP-nya lebih dari 1 miliar, maka presentase NJKP sebesar 40%. Dan jika NJOP-nya kurang dari 1 miliar, maka presentase NJKP sebesar 20%. NJKP bergantung dengan cara nilai jual objek pajak yang kemudian disesuaikan dengan NJOP dan presentasenya berkisaran antara 20 hingga 40%. Kemudian nilai jual tidak kena pajak yang disingkat sebagai NJOP-TKP adalah batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Menteri Keuangan menetapkan NJOP-TKP untuk masing-masing kabupaten atau kota dengan mempertimbangkan pendapatan pemerintah daerah. Besarnya di berbagai wilayah cenderung berbeda-beda. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, NJOP-TKP untuk setiap daerah di kabupaten atau kota ditetapkan setinggi-tingginya senilai 12 juta dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP-TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 objek pajak, maka yang bisa mendapatkan pengurangan NJOP-TKP hanya 1 objek pajak yang nilainya paling besar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya yang wajib pajak miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rikanda Armafina Adiana, NIM AIR 190. Di sini saya akan membahas tentang penghitungan pajak terhutang. Jadi sebelum kita membahas di contoh soalnya, kita harus mengerti dulu bagian-bagian dari penghitungan pajak terhutang ini. Yang pertama adalah NJKP. NJKP adalah nilai jual kena pajak. Artinya, besaran nilai jual objek yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan pajak terhutang. Yang kedua adalah ada istilah NJOP. NJOP adalah nilai jual objek pajak atau harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara tidak wajar. Nah, mari kita bahas contoh soalnya. Di sini terdapat PTA yang memiliki tanah di daerah Jakarta dengan memiliki area tanah seluas 1000 meter persegi dengan luas bangunan 800 meter persegi. Diketahui NJOP tanah per meter di daerah tersebut adalah 5 juta dan harga bangunan per meter adalah 1 juta rupiah. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama adalah kita menghitung NJOP bumi dan bangunannya. NJOP bumi, jadi NJOP bumi ini adalah kita menghitung tanah. Tanahnya diketahui adalah 1000 dikali harga tanah di situ adalah 5 juta. Jadi 1000 dikali 5 juta hasilnya adalah 5 miliar. Kemudian yang kedua kita menghitung bangunannya. Diketahui bangunannya adalah 800 per meter, jadi 800 meter dikali harga bangunannya per meter yaitu 1 juta rupiah. Jadi 800 dikali 1 juta rupiah hasilnya adalah 800 juta rupiah. Hasil NJOP bumi dan bangunan adalah penjumlahan dari bumi dan bangunan. Jadi 5 miliar ditambah 800 juta rupiah hasilnya adalah 5 miliar 800 juta rupiah. Itu adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua, setelah kita mengetahui NJOP-nya, maka kita akan mencari NJKP-nya. Jadi NJKP ini 40% dikali 5 miliar 800, itu dapat dari NJOP bumi dan bangunan dikurangi 12 juta rupiah. Jadi hasilnya adalah 2 miliar 315 200 juta rupiah. Yang ketiga adalah kita menghitung PBB. PBB-nya adalah 0,5% dikali
jumlah dari NJKP-nya, yaitu 2.315.200 juta rupiah. Hasilnya adalah 11.576.000 rupiah. Maka setiap tahunnya PTA harus membayar PBB sebanyak 11.576.000 rupiah. Jadi seperti itu penghitungan pajak dan piutang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.